Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi GKJ Kemuliaan di hari Sabtu 18 Maret 2023. Renungan pagi ini masih di dalam seri Khotbah Yesus di Bukit, Matius pasal 5 sampai dengan yang ke-7. Bersama-sama kita merenungkan dan merefleksikan ajaran-ajaran Tuhan Yesus saat khotbah di bukit. Judul renungan pagi ini adalah Hal mengumpulkan harta. Bacaan Alkitabnya terambil di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan yang ke-24. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai harta, saya membayangkan seperti kita sedang naik perahu di laut. Agar perahu dapat berlayar, maka perlu air laut. Tetapi jangan pernah kita memasukkan air laut dalam kapal kita. Jika terlalu banyak air laut yang dimasukkan, maka kapal bisa tenggelam. Demikian juga mengenai harta di dunia. Kita memang memerlukannya untuk keberlangsungan hidup. Tetapi jika kita tidak mengontrolnya, harta itu bisa menenggelamkan kita. Toh saudara-saudaraku, semenarik apapun harta dunia, pada dasarnya bersifat fana. Harta yang melimpah, barang-barang branded, semuanya bisa hilang. Misalnya dicuri maling, rusak dimakan waktu. Kita bisa menemui contoh-contoh orang yang terobsesi mengumpulkan banyak harta di dunia, tetapi tetap tidak bahagia. Ada yang karena kehilangan hartanya menjadi stres, bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kunci kebahagiaan kita terletak pada hati kita. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengumpulkan harta di surga bukan di bumi, supaya hati kita juga tertuju kepada surga. Hati yang tertuju kepada Allah itu akan memberi arah dan tujuan bagi seluruh perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan jika mata kita baik, maka teranglah kehidupan kita. Tetapi kalau mata kita jahat, maka gelaplah kehidupan ini. Jika mata yang seharusnya terang menjadi gelap, maka kegelapan itu sangatlah gelap. Hati kita, Bapak Ibu, seperti mata yang menerangi kehidupan ini. Kalau hati yang seharusnya terang dibutakan oleh harta dunia, oleh mamon, maka kegelapan di dunia tidak pernah mampu kita atasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita semua agar berhati-hati dalam menyikapi harta. Ketika kita terjebak pada sikap yang salah terhadap harta, kita dapat dibutakan hatinya. Kita mengakui diri kita adalah pengikut Kristus, tetapi ternyata kesetiaan kita sebenarnya ada pada harta itu sendiri. Ini tentu tidak hanya berlaku bagi harta, misalnya seperti pekerjaan, karir, usaha, bahkan keluarga dapat membuat kita menggeserkan kedudukan Allah dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membangun sikap yang setia kepada Allah. Berbagai hal yang kita dapatkan di dunia ini seharusnya bukan menjadi tuan dalam hati kita. Mari kita jadikan Allah sebagai tuan yang sesungguhnya di dalam hati dan hidup kita. Pada saat itulah kita bisa menerima kebahagiaan kekal sejati di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Terima kasih di pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita. Itu semua adalah berkat Tuhan. Engkau juga menyapa kami melalui firman-Mu.
kami diajarkan agar bijak menyikapi harta dunia, bahwa segala hal yang kami dapatkan di dunia ini seharusnya bukan menjadi tuan dalam hati kami, namun mengarahkan hati kami semakin kepada Kristus, mengarahkan hati kami hanya kepada Allah saja, bahwa tidak bisa kami menggeser kedudukan Allah dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Tuhan yang kami kasihi, sebentar lagi kami hendak memulai aktivitas kami di akhir pekan ini. Kiranya Tuhan yang tuntun sertai, berikanlah kami hikmat, dan biarlah segala aktivitas kami di hari ini seturut dengan rancangan-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu percaya dan telah berdoa. Amin.